A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid At-Taubah Surya Asri 1 Sitokepung Buduran Sidoarjo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih muamalah, khususnya terkait dengan ekonomi syariah. Kemarin dijelaskan tentang kafalah, atau kalau sekarang berkembang menjadi asuransi, termasuk BPJS niku takaful, kafalah. Sekarang wakalah atau pemberian kuasa. Seringkali orang itu tidak melaksanakan usahanya itu sendiri. Bisa dia itu minta tolong, uangnya diberikan kepada orang lain agar orang lain itu yang membelikan untuknya. Jadi yang membeli ini bukan yang punya uang. Misalnya contoh kecil yang sering kita pakai, yang punya uang kita tapi kita minta tolong kepada seseorang yang lain, entah itu masih keluarga atau tidak, yang jelas dia orang yang kita percaya, sehingga orang itulah yang kemudian berangkat membelikan sesuatu untuk kita. Dia ini membeli bukan dengan uangnya, ya, tapi dengan uangnya orang lain, yaitu kita. Yang seperti ini kalau tanpa pemberian kuasa, di sini kita menyebutnya wakalah, ya. Yang seperti ini kalau tanpa wakalah, tanpa pemberian kuasa, nggih mboten sah. Moro-moro njupuk dhewe nang dompete kita tanpa izin, tanpa apa, terus dibelikan sesuatu. Meskipun sesuatu yang dibelikan itu nanti diberikan kepada kita misalnya, tapi kalau itu tanpa izin kita, niki pelanggaran syariat, nggih. Karena membeli dengan uang yang bukan miliknya. Baru boleh kalau ada pemberian kuasa, ada wakalah, ada perwakilan, tolong sampean sing tuku. Nah, ngongkon konten niku lho nggih. Itu kan sehari-hari sering lah, itu yang kita bahas. Dalam skup yang besar nggih, bermaterai ngonten niku nggih. Ada surat kuasa niku nggih, wakalah niku, surat kuasa niku wakalah. Dalam segala muamalah, tidak cuma terkait ekonomi keuangan saja, kuasa hukum itu juga bagian dari wakalah. Itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Kula paringi contoh sik supaya arah pembahasannya itu panjenengan mengerti. Oh iku sing dibahas.
Mudah-mudahan bisa satu pertemuan. Nek mboten nggih berarti kurang lengkap. Nek kepingin lengkap nggih wakalah itu 2 kali pertemuan. Yang pertama, secara bahasa wakalah itu adalah at-tafwid, yaitu penyerahan. Kados panjenengan niki secara bahasa, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Tawakkal tu wakalah niku nggih, wakalah niku wakil, tawakal. Itu dari bahasa wakalah, wakil, tawakal. Nggih. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan, dari wakala juga. Tawakkaltu 'alallah, aku berserah diri. Nggih, berserah diri niku nggih memasrahkan segala urusan kita kepada Allah. Pun tenang, enak niku. Kita niki nek wis tawakal kepada Allah niku beban-beban itu ringan karena sudah ada yang mengurusi. Dan yang mengurusi ini lebih paham, lebih mengerti, maha segala-galanya daripada kita. Kita itu banyak tidak ngerti, tidak mampu, tidak kuasa, tidak berdaya. Maka kita serahkan kepada yang maha segala-galanya. Sehingga kita ini tenang. Percayanya itu sudah 1000% kepada Allah nih. Jadi sudah ndak ada was-was, ndak usah khawatir. Wong sing diserahi niku lho Gusti Allah. Nggih. Kita menyerahkan kepada orang yang sangat kita percaya saja sudah tenang hati kita. Wis tak pasrahno kabeh, beres-beres. Wong iki wis pengalaman ahli. Apalagi ini kepada Allah. Lah itu tafwid. Wakalah itu secara bahasa tafwid. Secara syariat dalam hal ini fikih, yaitu tafwidu syakhsin malahu fi'luhu mimma yaqbalun niyabata ila ghairihi bisighatin la liyaf'alahu ba'da mautihi. Penyerahan sesuatu kepada seseorang yang kita sendiri itu kalau mengerjakan itu sah. Kalau kita sendiri melakukannya saja tidak sah. Contohnya taukil nikah. Taukil kan niku. Taukil kan juga dari kata wakalah. Seorang wali niki banyak, wakalah ini banyak, mboten cuma nanggone ekonomi syariah saja nggih. Seorang wali nikah, seorang ayah katakanlah, atau ayah sudah meninggal kakeknya, atau kakek sudah meninggal saudaranya, Pak D-nya misalnya, tapi masih dekat saudara. Pak D niku sik nganan nggih. Kalau ayah itu ke atas, tidak ada kakek, tidak ada buyut. Kalau tidak ada bawah, anaknya itu yang paling dekat atau saudaranya. Baru kemudian Pak D, Pak Lek niku nomor 3. Karena niki cabangnya niku rodok nyamping nyerong. Nek ayah, anak, terus saudara niki dekat. Kalau paman termasuk nanti keponakan niku lebih jauh lagi. Itu dia seringkali kita sering melihat itu diserahkan kepada Pak Penghulu. Ya. Pasrah wakil kepada Bapak Penghulu. Lah, yang menyerahkan ini syaratnya harus sah dulu. Kalau dia menikahkan sendiri itu sah. Jenengan siapa? Saya orang tuanya. Kandung, iya betul. Baru kemudian saya pasrah wakil. Niku sah. Tapi kalau dirinya sendiri saja tidak sah. Loh sampean sinten?
Kulo tonggoe, loh, wong tonggoe kok nyerahno. Niki saya serahkan kepada Anda Pak pernikahannya. Loh sampean siapa? Saya tetangganya. Oh, ndak boleh menyerahkan, wong sampean sendiri tidak sah kok menyerahkan. Jadi syarat sah menyerahkan perwakilan itu ketika yang menyerahkan sendiri itu seandainya melakukan, mengerjakan itu sudah sah terlebih dahulu. Baru nanti diwakilkan kepada yang lain itu sah. Nggih. Baru diwakilkan kepada yang lain itu sah. Enten ibu-ibu datang pun rondo dengan seorang laki-laki. Moro-moro njaluk nikahno ten kula. Wah, mboten. Nggih. Seandainya ada wali sekalipun saya tidak mau, karena ini ada yang menangani lebih khusus. Seandainya ada wali saja saya tidak mau, sebab saya juga tidak kenal walinya siapa. Yo nek angger nemu wong nduk pinggir dalan terus sampean kok ngaku dadi masku yo. Wah niku gawat nggih. Dadi jenengan misalnya dadi kiai pun gampang-gampang nikahno wong daripada zina wis tak nikahno siri ae. Lah wong gak kenal kok nikahno siri. Nggih. Pasrahnya ibu tadi kepada saya tidak sah, karena ibu tadi seandainya menikahkan sendiri juga tidak sah. Wali pernikahan harus ada wali. Bahkan seandainya dia membawa wali juga tidak sah, karena walinya saya tidak kenal. Ya betul wali atau enggak, verifikasinya bagaimana? Nek pihak penghulu, pihak KUA nanti jelas, administrasinya tertib dulu untuk memastikan bahwa itu memang walinya. Kalau tiba-tiba datang saya walinya, saya kakaknya, saya Pak D-nya, saya ayahnya, wah wis kelingan zaman njupuk rapot biyen. Nggih. Kongkon wong tuane sing njupuk wis sak nemu-nemune wong pinggir dalan, wong becak Pak sampean Pak njupuk Pak. Ngaku dadi bapakku soalnya rapote welek, engko nek nyelukno ibuke bapake konangan rapote elek. Nggih. Lah yang seperti itu ndak sah, karena yang bersangkutan sendiri belum sah atau tidak sah. Bagaimana melakukan? Nggih. Kula pernah menikahkan siri itu kalau dengan tetangga saya sendiri, karena saya tahu riwayatnya, ceritanya. Nggih. Misalnya dia itu mau menikah bulan April, rencananya sudah tahu, masyarakat sudah tahu. Ternyata ayahnya meninggal sekarang. Dia ingin pernikahannya itu disaksikan oleh jenazah ayahnya, dipercepat nggih, nikah KUA tetap April tapi saiki waline sing ana sapa? Nah, tahu orangnya, tahu calon mantennya, tahu walinya, sudah jelas kabeh dan tahu dia akan menikah. Sehingga niki tidak bermasalah nanti. Maksudnya tidak bermasalah niku tidak dipermainkan oleh laki-lakinya itu misalnya. Soalnya nikah siri itu walaupun dikatakan sah, sing penting syarat rukunnya terpenuhi, tapi tanpa surat itu sangat rentan untuk terjadi kecurangan-kecurangan karena tidak ada jaminan. Lah nek sing koyok ngonten wau wis berani, karena dia sebenarnya sudah ada kontak dengan KUA, jadwal pernikahannya sudah April, tapi ngonten kula wani 2 kali kula nikahno tangga di depan jenazah manten niku 2 kali. Nggih. Niki nek diterusno iso mblakrak nang pernikahan, suweneng nek bahas nikah-nikahan niku nggih. Nah, pun di stop. Wakalah itu seperti itu, nggih. Wakalah itu seperti itu. Jadi yang bersangkutan ini mimma yaqbalun niyabata ila ghairihi. Dia itu sah kalau digantikan orang lain itu sah, karena dirinya sendiri seandainya mengerjakan itu sah. Kalau dirinya sendiri mengerjakan tidak sah lalu digantikan orang lain, lah menggantikan siapa? Wong yang digantikan itu saja tidak sah kok.
Kula ganteni iku. Lho iku sapa iku duduk sapa-sapane iku. Kok ganteni? Wong iku ae gak bener kok sampean malah ganteni wong gak bener. Ya. Ganteni wong gak bener yo tambah luwe gak bener malih. Nek bener terus ganteni lah niku ganteni wong bener. Lah iki ae gak bener kok duduk waline. Bukan yang punya. Kok malah menggantikan orang yang tidak benar. Yo tambah luwe gak bener. Bisi ghotin dengan segot. Segot itu ijab kabul. Pak Penghulu, saya misalnya didahului dengan istighfar syahadat biasanya karena pernikahan. Saya pasrah wakil kepada panjenengan untuk menikahkan putri saya yang bernama wonten niku kan. Niku segot namanya. Ada lafat yang diucapkan. Untuk apa lafat ini? Supaya jelas bahwa penyerahan itu didasarkan kepada kerelaan. Karena dia sudah bisa mengucapkan itu berarti rela. Nanti terlihat kalau dia ada unsur paksaan misalnya ketika mengucapkan itu lho, sampean kok nangis-nangis ngene iki ana apa? Iya saya berat sebenarnya. Lah niku kok konangan. Tapi kalau dia mengucapkannya itu lancar, lah itu berarti dugaan kuat karena isi hati itu kan tidak tahu. Tapi kalau sudah diucapkan berarti sudah bisa dihukumi secara lahiriah bahwa ini ridho, ikhlas menyerahkannya, pasrahnya itulah wakalah atau taukil itu seperti itu. Dan dikerjakannya itu ketika masih hidup. Nek ketika nanti sudah mati niku namanya wasiat. Nggih. Nak bapak menenek mati sampeyan menenek nikah sing nikah nongkok kiai iko yo. Cek barokah pernikahan sampean. Terus bapaknya mati lah niku wasiat. Nanti yang wakil tetap walinya yang lain bukan bapaknya tadi. Tidak boleh diserahkan ketika hidup. Pak Kiai saya pasrah wakil kepada panjenengan nanti ini gisian kalau saya sudah mati yang menikahkan putri saya itu panjenengan mboten sah. Jadi wakalah itu dikerjakan ketika yang bersangkutan itu masih hidup. Itu baru disebut wakalah. Kalau ternyata yang bersangkutan itu kalau misalnya mengucapkan begitu, mangke yang menikahkan jenengan nggih. Dadak wonge mati. Nah itu walinya yang lain itu mengulang taukil kepada yang dituju tadi itu. Ganti wali yang lain sebagai pengganti untuk menyerahkan. Penyerahan yang sebelumnya karena yang menyerahkan itu sudah meninggal, maka gugur penyerahannya itu gugur. Pun niki bahas definisi supaya jelas. Kalau definisinya jelas, nanti pembahasannya itu tidak keliru. Yang tidak sah diwakilkan juga itu adalah terkait ibadah. Mulane nek terkait ekonomi niku sah semua. Yang tidak boleh niki kok kuatir bae terus dikembangno dhewe, maka harus ditunjukkan. Ndak boleh wakalah itu terkait dengan ibadah. Sampeyan nendi? Nang masjid. Aku pasrah yo. Tak wakilno salatku nang sampean. Ku nek nduk masjid sampean salat to gayaku. Mboten oleh. Nggih. Salate diwakilno nang gone wong liya mboten oleh. Ki lho tak kei 20.000. Dhek terus gak salat. Nggih. Polahe merasa sudah diwakilkan kepada orang lain. Tak kei 20.000. Ku nang masjid aku sampean salat gawe aku ya. Tak wakilno sampean salatku.
Nah, niku ndak boleh ibadah tidak mengena ibadah mahdho nggih, seperti salat, puasa. Mboten oleh meneh poso ya kodok Ramadanku sampean sing poso. Lah orangnya masih hidup. Kalau sudah meninggal itu saja masih khilaf. Kalau masih keluarga, nah itu membolehkan. Dalam rangka birrul waliden misalnya, orang tua kepada anak kasihan atau anak kepada orang tua niat berbakti supaya orang tuanya tidak terjadi apa-apa di akhirat karena kewajibannya ada yang belum lengkap, anaknya gak tega terus mengerjakan. Lah niku kalau sudah meninggal dan dalam rangka birrul waliden tapi kalau tidak, apalagi masih hidup, mboten oleh. Nak, bapak gak poso nak yo, birrul waliden nak. Wingi bapak duwe utang poso, sampean sing poso. Ndak boleh walaupun anaknya gak oleh. Karena masih hidup. Nggih. Kalau masih hidup ndak boleh walaupun anaknya birrul waliden nak, bakti nang wong tuwa nak. Poso gawe bapak. Ndak sah. Nggih. Ndak sah. Ya sampean mati sik Pak, engko baru tak pasani. Misale ngoten. Nggih, baru sah engko Pak, nek sampean mati baru engko sah. Nggih. Termasuk haji ya? Nggih. Nggih, kecuali ada udzur kalau haji, karena haji itu ada syarat berat. Orangnya lumpuh. Nggih. Nah, niku badal haji boleh. Niku nggih ijtihate ulama juga. Nek sing sedo niku ana hadise. Karena haji itu sedikit berbeda. Haji itu kewajibannya seumur sekali. Haji itu jaraknya bisa sangat jauh sekali. Sehingga haji itu banyak perlakuan khusus. Hingga badal haji itu misalnya orangnya sakit parah, kalau orangnya sehat nggih ndak boleh. Sehat moro-moro badal haji ndak sah. Kecuali orangnya itu lumpuh, orangnya itu sakit keras. Sudah sama saja dibadalkan sekarang atau nanti wis kemungkinan ndak sembuh. Kemungkinan sembuhnya itu tipis. Sehingga bisa dibadal hajikan. Tapi kalau sakit yang kemungkinannya itu bisa sembuh, ya nggak usah sekarang, nunggu kalau sudah sembuh saja. Nah, niku konsepnya tetap begitu. Ketika orangnya masih hidup. Tapi kalau puasa sudah ada ketentuannya sendiri. Loh, bapak iki gak mampu nak, bapak iki loro sing bakale gak sembuh-sembuh. Lah, kalau sakit yang tidak mungkin sembuh, sudah divonis dokter tidak mungkin sembuh, sehingga puasa tahun ini, tahun-tahun berikutnya dipastikan dalam catatan dokter itu gak iso sembuh iki. Nah, yang seperti itu cukup fidyah, tidak diwakilkan kepada orang lain. Termasuk kakek nenek yang sudah sangat sepuh sekali. Itu tiap puasanya itu digantikan dengan fidyah, bukan diwakilkan. Jadi ada caranya sendiri. Nek diwakilkan itu enggak sah. Tanpa kodok langsung fidyah, nanti enggak perlu kodok. Tanpa puasa kok tanpa fidyah. Tanpa kodok cukup dengan fidyah saja kalau orangnya sangat tua sekali atau sakit yang divonis tidak akan sembuh. Pun rukun wakalah itu ada 4. Yang pertama, muwakil.
Orang yang mewakilkan itu namanya muwakil. Orang yang melimpahkan kekuasaan atau yang mewakilkan atau yang melimpahkan kekuasaan itu harus ada dulu. Saya yang mewakili. Loh, sampean dapat mandat dari siapa? Ndak dari siapa-siapa, pokoknya saya yang mewakili. Loh, mewakili kok gak ono sing diwakili. Lah mewakili siapa? Yes, kayak presiden terus wakil presiden. Presidennya ada dulu. Kalau dari awal tiba-tiba memilih wakil tanpa memilih presiden, nggih mboten bener wong. Sing diwakili gak ono, kok moro-moro ono sing mewakili. Jadi yang menyerahkan perwakilan atau kekuasaan itu harus ada dulu, namanya muwakil. Muwakil itu syaratnya tadi dia sendiri, muwakil yang menyerahkan itu dia sendiri itu sah. Seandainya melakukan itu sah. Ini uang saya, mau saya belikan apa itu sah karena ini betul-betul uang saya. Kemudian saya menyerahkan kepada pihak lain, saya minta tolong supaya dia yang membelikan untuk saya. Lah niku sah. Tapi kalau dirinya sendiri, mewakilnya sendiri itu melakukan tidak sah, duduk duwike, ini bukan uang saya. Saya mengambil milik orang lain terus saya minta tolong orang lain lagi untuk mewakili saya. Loh, wong ini bukan uang saya minta. Loh, sampean niki sapa sing ngongkon? Si A. Loh, A, ini milik kamu. Bukan, Pak. Loh, yo gak sah. B mewakili A itu ndak sah karena ini bukan miliknya A. Ini miliknya orang lain lagi. Lah ngonten niku ndak bener. Jadi dia itu melakukan sah, maka dia mewakilkan kepada orang lain baru sah. Niku syaratnya mewakil. Yang kedua wakil. Wakil itu orang yang menerima perwakilan. Wakil namanya. Jadi wakil itu orang yang menerima perwakilan. Yang menyerahkan muwakil. Yang menerima wakil. Ini wakil saya. Berarti ini yang sudah saya serai perwakilan. Niku kan ngonten. Dalam bahasa kita sudah benar juga nih. Ini wakil saya, Pak. Kenapa kok tidak boleh? Ini wakil saya ini. Mana surat perwakilannya? Mana surat kuasanya? Ini. Dia kan tadi sudah membawa, Pak. Nah, oh iya, emang gak didudukno, Mas. Nah, misalnya ngonten ini sudah sah karena mendapat perwakilan, ada mandat. Kalau sekarang untuk hal-hal penting harus ada materai, harus ada tanda tangan. Tapi nek jaluk tolong tuku TOT ngonten mawon ya gak usah mana surat kuasanya. Wong tuku sego pecel adek surat kuasa barang. Ki duweke sapa iki? Duweke si fulan. Lho mana surat kuasanya? Walah. Tapi untuk hal-hal yang gawat bisa menimbulkan sesuatu yang resiko besar, kalau tidak ada bukti-bukti, nah niku memang dibutuhkan penguat-penguat. Kalau sekarang dalam bentuk surat kuasa niku penting nggih, supaya tidak sembarangan. Soal iki urusan gawat iki, duit gede, urusan terkait dengan nanti resikonya ada hukuman-hukuman berat, resiko-resiko besar. Kalau yang kecil-kecil lah niku karena kecil niku dimakfu lah. Umpama keliru ngonten wong tuku pecel wis cara ganteni gampang. Tuku TOT nggih gampang. Tapi nek rumah nggih, rumah lah ngonten-ngonten niku nggih harus ada perwakilannya. Yang ketiga rukun. Rukun itu harus ada dalam akad wakalah, itu harus ada, yaitu muwakkal feh, sesuatu yang diserahkan
Yang diwakilkan itu apa? Misalnya uang untuk membeli, misalnya pernikahan, menikahkan. Lah podo-podo jomblone misalnya podo-podo durung nikah, saya serahkan, saya pasrah wakil anak saya nanti. Wah, anak saya nanti wong nikahe durung kok tau kile saiki. Nggih. Jadi yang diwakilkan itu ada dulu. Mana yang mau diwakilkan untuk dinikahkan? Ini putri saya, Pak. Lah nek putrine wis gak ono, mana yang diwakilkan? Putri saya, Pak, tapi kemarin sudah meninggal. Ya wis gak ono pernikahan, wong putrine meninggal kok diwakilkan untuk dinikahkan. Nggih. Nah, ini namanya muwakkal feh. Ada sesuatu, entah itu uangnya atau sesuatu yang mau dibeli, niku ono sih. Lah sing dituku gak ono. Nggih. Yang dibeli itu ndak ada, sesuatu yang ndak ada. Maka menyerahkannya itu ya sia-sia, ya niku melosoro jenenge, nyiksa. Kongkon tuku perkara sing gak ono, tuwas muter-muter wong pancen gak ono. Lah kok biaya muter-muter niku siapa yang menanggung? Dan seterusnya. Niku namanya muwakkal feh. Sesuatu yang diwakilkan. Terus rukunnya lagi ada sighot. Mulane nggih kados penghulu niku harus ada ucapan. Nggih. Kalau sekarang ditambahkan yang surat kuasa itu dengan bukti tertulis. Bukti tertulis itu pasti ada ucapan sebelumnya. Iki tak pasrahkan, saya pasrah kepada Anda. Saya minta tolong Anda yang menguruskan ini untuk saya. Nah, niku sekot-sekot seperti itu harus diucapkan juga di samping bukti tertulis surat kuasa. Pun 4 itu harus ada, muwakil orang yang menyerahkan, wakil yang menerima penyerahan, kemudian muwakkal feh, sesuatu yang diserahkan, yang diwakilkan, lalu sighot, ijab kabulnya itu, ya saya terima perwakilan Anda kepada saya, utawa ya saya terima, ngoten wis cukup. Misalnya kalau dalam bahasa Arab, wakkaltuka fi kadza, fawwattuka ilaika, saya wakilkan kepada Anda urusan saya ini. Saya serahkan kepada Anda urusan saya ini. Kemudian dijawab, ya saya terima. Nanti dalam proses wakalah itu atau dalam penerimaan wakalah itu, seseorang itu bagaimana, saya menerima atau tidak, saya mau sebagai wakil atau tidak. Nah niku ada seperti yang saya contohkan tadi, ada ibu-ibu datang tiba-tiba, niku kalau saya menerima haram niku. Jadi hukum wakalah itu bisa 5 seperti dalam hukum Islam juga. Ada kalanya wakalah itu wajib, harus diwakilkan. Ada kalanya wakalah itu sunnah atau mandubah. Ada kalanya makruha. Ada kalanya haram, muharramah. Ada kalanya mubah, boleh-boleh saja. Mau diwakilkan boleh, tidak diwakilkan juga boleh. Yang wajib itu misalnya orang yang lumpuh misalnya, dia itu mau beli makanan tidak bisa. Atau kalau dalam jenengan nek ngaji Safina itu, orang yang tidak bisa wudhu karena sakit lumpuh, dia harus mewakilkan, minta tolong saya diwudukan. Termasuk orang yang mau makan tapi dia lumpuh, mau beli makanan, mau masak makanan tidak bisa. Tapi kalau uang dia punya,
nggih, maka dia harus mewakilkan. Tolong sampean saya serai, ini saya kasih uang untuk kebutuhan makan saya 1 bulan. Niku menyerahkannya wajib, menerimanya juga wajib. Karena kalau tidak diterima, nggih, misalnya tidak ada orang lain yang mau menerima, kalau ada orang lain nggih gugur kewajibannya. Nggih. Istilahnya wajib kifayah. Harus ada yang menerima niki. Kalau tidak lalu menyebabkan orang ini meninggal, yang dimintai tolong tadi berdosa. Ini orang tidak mampu, lumpuh, tidak bisa beli makanan, tidak bisa masak makanan. Dia minta tolong, lalu yang dimintai tolong untuk membelikan atau memasakkan tadi itu tidak mau. Yang dimintai tolong itu namanya wakil. Yang dimintai tolong itu namanya wakil. Lah, wakil itu menerimanya wajib. Karena ini orang yang harus ditolong, sebab dia tidak bisa melakukannya sendiri. Niki jenenge darurat. Maka menerimanya itu atau menyerahkan perwakilannya itu wajib. Kalau dia tidak menyerahkan, ya padha karo bunuh diri. Dhek masak gak iso, wong lumpuh, blonjo gak iso sendiri, ndak minta tolong. Akhirnya mati kelaparan, ndak ada orang yang dia serai. Orang lain ndak tahu misalnya. Nah niku padha karo bunuh diri. Kalau orang lain dimintai tolong, orang lain ndak mau, lah itu sama saja membunuh. Karena yang mau ditolong ini orangnya tidak mampu mengerjakan sendiri. Kalau dia mau mengerjakan sendiri bisa, lalu kita tidak menolong, lah niku menolongnya sunnah yang bawahnya niku. Sunnah membantu orang, meringankan orang, memudahkan orang, niku sunnah. Ya wis kene, ya mesisan aku merono, sampean titip Pak. Ya, sampean titip Pak. Memudahkan kan daripada wong sak RT budal bareng. Lebih baik dikumpulkan, diserahkan kepada satu orang saja yang mewakili berangkat. Lah niku memudahkan. Lah yang 1 orang ini sunnah menerima, sehingga memudahkan orang 1 RT. Gak perlu budal kabeh, wis cukup dititipno wong siji iki kok sing budal. Mendaftarkan atau apa ngoten wis bareng kene mesisan. Lah yang seperti itu sunnah. Wakalah seperti itu sunnah. Ada kalanya makruh. Nggih, makruh itu karena ada faktor-faktor yang tidak baik. Nggih, ada faktor-faktor yang tidak baik. Nggih, termasuk kalau sekarang itu meskipun jelas, nggih, meskipun jelas walinya, jelas dalam pernikahan nih, enak. Contoh pernikahan itu gampang paham biasanya nih. Jelas, iki waline, iki anake jelas. Tapi jenengan menikahkan zaman sekarang nih, yang kekuatan hukumnya itu harus ada surat nikah baru ada kekuatan hukum. Beda dengan zaman dulu Pak. Zaman dulu sebelum ada terbit surat nikah, cukup dengan adanya 2 saksi itu bisa dibawa ke pengadilan sebagai bukti dilanjutkannya persidangan. Mana saksinya kalau kamu menikah? Ini saya punya 2 saksi. Ini saya dulu sudah menikah, dipanggil. Betul kamu menjadi saksi pernikahan ini? Betul kamu? Betul. Berani bersumpah? Iya berani. Nah itu dilanjutkan. Sekarang tidak ada sistem seperti itu. Sekarang ya diwujudkan dalam surat itu. Saksi-saksi ini tanda tangan di situ. Sehingga surat itu sudah cukup wis. Yang mengeluarkan pihak yang resmi, dengan surat itu sudah terbukti ada pernikahan yang sah. Wis gak perlu repot-repot nyelukno saksi maneng lah. Nek saksine pas pindah dan Kalimantan ya sulit lagi nanti. Nah itu lebih mudah lah. Sekarang terus kita mau menerima, menikahkan orang, minta tolong saya ini dinikahkan, ini wali saya, betul kenal nih. Tapi kalau tanpa ada surat karena kita bukan pihak yang berwenang, betul cara syariat, cara fikih niku sah, rukun nikahnya sudah terpenuhi. Wali yang
menikah, 2 orang saksi, mahar, segot atau taukil sudah terpenuhi. Tapi kalau tanpa surat itu nanti di kemudian hari bisa bermasalah, ada apa-apa. Lah ngenten iki bener coro agama sah, tapi mengerjakannya menjadi makruh. Nggih, karena nanti ada resiko-resiko kalau ada apa-apa yang perempuan ini mau menuntut kepada pihak laki-laki, pihak laki-lakinya mudah saja berkelit karena tidak ada bukti. Nah ini namanya menjadikan sesuatu yang kemungkinan mendatangkan ketidakbaikan. Ngenten iki nerimo taukil yang seperti itu makruh. Nggih. Kalau yang saya kerjakan tadi itu karena sudah jelas dia mau menikahnya tanggal berapa. Nggih, wis ono perjanjian dan keluarga tonggo niku wis ngerti kabeh, pancen krungu wisan. Wis lapor wis. Sudah ada perjanjian dengan pihak KUA itu bahwa nanti bulan sekian. Terus menikahkan di depan jenazah niku nggih koyok zaman Kanjeng Nabi wafat. Itu proses pergantian khalifah itu para sahabat ingin terjadi ketika Kanjeng Nabi masih belum dimakamkan. Nggih. Dadi niku centelane wong nikah di hadapan jenazah niku nggih Kanjeng Nabi itu wafatnya hari Senin pagi. Kanjeng Nabi wafat itu hari Senin pagi. Tapi baru dimakamkan itu Selasa malam Rabu. Nggih. Senin pagi tidak dimakamkan Senin siang, tidak dimakamkan Senin sore, tidak dimakamkan Senin malam, tidak dimakamkan Selasa pagi, tidak dimakamkan Selasa siang, tidak dimakamkan Selasa sore, baru dimakamkan itu Selasa malam. Selasa malam Rabu. Karena menunggu proses betul-betul supaya ketika Kanjeng Nabi masih hidup itu penggantinya Rasulullah yang disebut khalifah itu ada terlebih dahulu. Niku ijtihadnya sahabat ketika itu. Walaupun sebelumnya Kanjeng Nabi sering memerintahkan cepat dalam proses pengurusan jenazah, cepat sing apik iku cepet. Nggih, tapi nggih mboten cepet-cepetan seje, cepet karo cepet-cepetan niku seje. Cepet itu artinya tidak perlu ditunda-tunda, kalau bisa segera ya segera. Kalau jangan sampai ditunda-tunda, enggak ono gunane ditunda-tunda itu. Kalau dia itu misalnya orang baik, ya orang baik itu supaya segera menemukan kebaikannya di alam berikutnya kalau sudah dimakamkan. Dia juga tidak sabar untuk segera bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan nikmat-nikmat kubur yang lebih indah daripada nikmat-nikmat dunia. Nikmat kubur niku luwih indah daripada nikmat dunia. Pokok tambah nang mburi niku nek apik tambah luwih apik, nek elek tambah luwih elek. Nggih, sak sengsara nek urip nang donya niku daripada sengsara di kubur niku nggih parah nduk kubur, Pak. Dadak ana wong kepingin mati bunuh diri, nang kuburan tambah luwih serem malih niku siksane. Dikira tambah enak tambah lepas ngoten. Nggih. Nikmat juga begitu, semakin ke belakang kubur sampai akhirat itu semakin nikmat. Kalau orangnya buruk, ya untuk apa kita menahan-nahan wong elek iku? Wes elek ndang dilepas. Supaya kita tidak memegang atau menyimpan sesuatu yang buruk. Wong elek disimpen suwe-suwe lha apa seneng diculno. Kalau baik, kasihan kita tahan-tahan, dia segera menemukan kebaikannya. Istilahnya ngonten. Tapi praktek Kanjeng Nabi itu ketika wafat, proses pemakamannya itu katakanlah lama. Wafatnya itu Senin pagi, sadurunge zuhur, nggih, Senin pagi katakanlah. Nggih. Itu baru dimakamkan Selasa malam. Nggih, Selasa malam, malam Rebu nek cara kita ngarani. Mulane kadang nek gak disebutno pagi kali malam ngonten dikatakan Kanjeng Nabi wafatnya Senin dimakamkan Rabu. Rabu niku mboten Rabu pagi tapi malam Rabu.
lebih awal lagi. Rabu pagi kali malam Rabu kan lebih dulu malam Rabu. Dalam kalender Islam itu malam dulu. Maghrib itu pergantian hari. Bukan jam 00 nggih. Jam 00 niku kan nek ana jame lah, zaman biyen durung ana jame niku ya napa niteni jam 00 niku. Ya tenggelamnya matahari itu. Nah niku ngoten. Haram, perwakilan yang haram karena ini menolong keharaman. Makanya saya tolak tadi itu karena oh iki zina kok. Dia ndak jelas, misalnya membawa wali apalagi tidak membawa wali. Nah niku kan terjadi niku nggih. Dianggap pernikahan tanpa wali, tanpa saksi itu sah. Mengikuti pendapatnya Imam Dawud Ad-Dhahiri. Oh niku pelanggaran berat niku. Siapa kita dengan Imam Dawud Ad-Dhahiri itu ada sanadnya ndak? Kalau ndak ada sanadnya ya itu palsu, walaupun terkenal itu pendapatnya Imam Dawud Ad-Dhahiri. Pernikahan tanpa wali, tanpa saksi itu sah. Loh, sah iku sapa? Gurumu sapa? Gurune sapa? Gurune sing sampai sambung nang ngene Imam Dawud Ad-Dhahiri. Jangan-jangan itu cuma isu-isu atau berita hoax ya, yang diputar-putar terus setiap zaman padahal dari awal tidak ada. Cara Imam Dawud Ad-Dhahiri ditampilkan ngonten, apakah betul beliau mengatakan itu? Dan seandainya betul mengatakan, dasarnya apa? Lebih berat lagi karena tidak pernah terjadi. Nggih. Enggak, nek rondo iku oleh nikah awake dhewe yo nanti pelacuran itu sah semua. Nggih. Mahare yo dhuwit mbayar iku, transaksi iku mang. Wong pelacur niku rata-rata wis rondo. Terus dia menikahkan dirinya sendiri. Mas, saya nikahkan diri saya kepada Anda dengan mas kawin, nggih. Yo langsung terus dianggap niku pernikahan, yo setiap malam nikah satu malam ganti maneng dicerai, nikah satu malam dicerai, nikah satu malam. Ya niku pelacuran terselubung dalam kata pernikahan atas nama Dawud Ad-Dhahiri wau. Nah niku ada yang melakukan di Indonesia sing samangke lagi rame-rame niku juga. Jenengan nek gak krungu tambah alhamdulillah wis. Apa mikiri masalah wong ya. Awak dhewe duwe masalah dhewe, krungu masalah wong melok ruwet. Gak melok duwe masalah, melok mikirno ruwet. Nah niku nek gak krungu tambah alhamdulillah. Itu ada yang seperti itu di Indonesia. Nggih. Figur publik lah. Dianggap mengerti agama sehingga dipercaya. Nikah di kamar hotel dengan seorang perempuan, lah gawat niku. Niku haram. Apalagi yang mewakilkan kepada orang lain, yang menerimanya juga ikut haram. Kalau mubah itu ya tidak ada unsur paksaan, tidak membahayakan, tidak menerima juga boleh, menerima juga boleh. Nggih kaya posisi kiai misalnya, ada orang minta tolong, saya minta tolong diwakilkan kepada. Oh, enggak Mas, ojo aku iko ae. Dia sah-sah saja menolak itu. Nggih. Karena masih ada orang lain misalnya, jangan saya, beliau saja. Boleh-boleh saja. Menolak niku ndak dosa. Loh untuk menolong sunnah, enggak, ada orang lain kok. Nggih. Ada orang lain yang lebih sepuh misalnya. Iko ae Pak Yai, iko ae nek nyerano taukil jangan saya. Nah itu boleh saja menolak, boleh menerima pun juga boleh. Wong faktanya minta tolongnya kepada saya. Yai ngapunten nggih niki nyuwun tulungi dateng kula, wis kari ngonten mawon sopan santunnya. Nah itu wakalah. Nggih. Rukunnya seperti itu. Kalau wakalah itu, nah niki sing mulai rodok tambahan niki, khusus terkait dengan ekonomi. Lah sekarang kebanyakan yang ini, okay. Kalau wakalah itu menggunakan ongkos, okay.
maka hukumnya itu mengikuti hukum ijarah. Ya seperti orang bekerja. Nggih, kuasa hukum niku nyambut gawe niku, nggih. Tim kuasa hukum niku nyambut gawe. Maka ada transaksinya. Bayare piro, nek tak wakilno nang sampean bayare piro. Mboten sekedar minta tolong nek niki. Nggih. Tapi menyuruh dan yang disuruh mau kalau ada ongkosnya. Oh, saya mau. Tapi saya minta bayaran sekian. Saya minta ongkos sekian. Terserah mau dia memerinci kenapa harus minta sekian atau tidak, itu boleh-boleh saja. Nggih. Itu kalau wakalah yang pada dasarnya itu asalnya itu sifatnya itu saling rela, nggih, menyerahkan perwakilan itu dalam keadaan rela, menerimanya juga dalam keadaan rela, niku pada umumnya. Tapi pada waktu-waktu tertentu terutama terkait menyangkut ada uangnya, nggih, terkait dengan uang, nah niku nggih enak sampean lah, sampean wakil nonang aku nek oleh badi sampean sing oleh, nek ono blesete aku sing resiko, aku sampean kongkon gak sampean kei, engko nek hasil sampean sing badi, nek ono blesete aku sing kecekel, aku sing resiko. Saya mau kalau saya mendapat bayaran sekian. Oh iya, nah niku karena dia juga melihat sing tak tulungi iki lho unsure iku unsur bisnis. Unsure niku unsur ekonomi, ya saya mau disuruh kalau saya juga ada keuntungan ekonomi juga. Lah, yang seperti itu nggih ada deal-deal mengikuti akad ijarah niku ya. Berapa bayarannya? Cara durasinya itu berapa? Cara kuasa hukum niku biasane nek wonten niku enten durasinya, nggih. Bayarane iku dalam enten sing hitungan bulan, niku sing amatiran. Enten sing hitungan minggu, per minggu itu sekian harganya. Ada yang hitungan hari, per hari itu sekian harganya. Ada yang hitungan jam. Nggih. Saya per jamnya itu bayarannya sekian. Padahal ini pengadilan, kadang sidangnya seminggu sekali, bisa 1 bulan sekali, njaluk bayarannya per jam jajal. Turu mawon oleh bayaran deh. Nggih. Nah, terserah asalkan sama-sama rela. Kalau dia deal, makanya ada sighot tadi itu. Kalau dia setuju, ya sudah, dia serahkan, dia terima. Konsekuensi memberi bayaran tadi harus dikerjakan. Loh, wong saya minta tolong, oh ndak, wong dia itu mau menerima kalau ada bayarannya. Kalau tidak ada ya dia ndak mau. Jadi sampean harus membayar. Ini buktinya. Ada hitam di atas putih. Dia mau menerima sebagai kuasa hukum kalau dia menerima sekian, atau prosentase keuntungan. Iki engko nek hasil sidang gugatan ini berhasil, kemudian tanah ini menjadi milik Anda, nanti nah niku luwe kuasa hukum yang lebih murah lagi niku. 20% keuntung atau hasil jualnya 20% untuk saya. Saya mau menguruskan itu. Nah, niku seperti itu, taukil seperti itu boleh sah, tapi harus jelas. Cara bayaran niku kudu jelas. Jenengan nyeluk tukang ngengken garap dandani omah niku kan jenengan kudu jelas dulu, Pak Tukang, sampean 1 hari itu tarifnya berapa? Mboten angger ngongkon wong mawon. Engkok mari ngono ternyata wong niki begitu selesai bekerja minta bayaran sekian terus jenengan ndak terima. Lah niku keliru kita juga, ndak tanya. Dianggap bayarannya 1 hari sekian, padahal tukangnya itu tarifnya di atas itu. Karena tidak tahu, lah niku mulakne ngonten niku gak bener, harus tahu dulu. Atau kalau sekarang itu nduk warung, jenengan terutama warung-warung yang di pinggir jalan itu, atau warung-warung di tempat wisata, jenengan ndak perlu malu.
Yang benar malah justru yang seperti itu. Sebelum makan tanya dulu. Nggih. Niki krengsengan harganya berapa, Bu? Rawon harganya berapa? Niku supaya jelas kita makan itu menjadi halal. Halal bagi kita dan halal bagi yang pemilik warung. Engkok moro-moro mangan ae kesempatan karo sing duwe warung. Wah iki duduk wong kene iki koyokane iki wong ado iki. Biasane 30.000 digietno 80.000, 80 per porsi, Pak. Luh. Nggih. Digietno lah, yang seperti itu menjadi tidak baik. Jadi harus jelas niku penting nggih. Jelas mau membeli itu harganya berapa. Niki sering terjadi makanan, sebab budaya di kita itu makan dulu baru bayar, padahal tidak apa-apa bayar belakangan, tapi kita tahu dulu harganya. Kecuali kalau kita sudah sering beli di situ, wis ngerti regane, gak usah takon. Balik-balik takon wong bendino tuku nduk kene takon rego wae. Nggih. Nah niku nggak perlu, tapi kalau di pinggir jalan niku lho nggih. Itu jenengan tidak perlu malu, supaya jenengan masuk makanan ke dalam perut kita itu kita membayarnya ikhlas, berarti kita di makanan sing halal barokah. Kalau kita bayar yoan tapi nggerutu, Masya Allah panganan gak enak ngono lewarange pisan niki mlebu weteng niki dadi gak berkah niki. Karena kita bayarnya gak ikhlas. Yo halal wong bayar kan halal. Tapi ndak berkah karena kita sendiri ndak rela bayar. Padahal kadung mlebu weteng kok gak rela. Oke, maka tanya itu penting nggih untuk tempat wisata di pinggir-pinggir jalan yang kita ndak kenal pemiliknya siapa, harga. Kecuali ada harganya nggih. Mulane warung-warung sing apik niku ditulis regane cek gak kakean takon. Tulis hargane rawon, soto, krengsengan, ditulis sak rego-regone niku. Niku enak. Wah, iku wis ana. Nek ana gak cocok kan kita bisa komplain dengan harga itu loh, Pak, itu tertulis sekian kok. Nah, itu dia yang keliru. Lho iku lali Mas durung diganti Mas. Oh, gak iso wong durung diganti wong sampean Pak bendina nduk kene kok gak diganti ya salah sampean. Nggih. Cara menang. Lah niku seperti itu perlu. Termasuk taukil tadi, kalau dia minta bayarannya berapa dulu, kita mau atau tidak, dia mau menerima atau tidak dengan yang kita negokan itu. Nah niku wakalah itu sering terjadi juga. Jadi ekonomi syariah yang saya bahas itu yang saya utamakan yang sifatnya itu yang sehari-hari kita pakai niku nggih. Kita mboten bahas sing nduk ngene perbankan wis niku wis ana aturane, wis ana sing ngurus, wis ana sing ngelola. Kalau sudah menjadi ketentuan, kalau sudah menjadi itu ya tinggal kita niko ikut perbankan konvensional hukumnya 3 niko. Nek syariah jelas halal karena sudah ada penjaminnya MUI, pasti sesuai syariah. Umpama enggak ya MUI-ne sing mlebu neraka. Awak dhewe enggak, wong kita percaya karo wong sing bener kok. Atau kita anggap bener kok. Tapi kalau konvensional nggih 3 nih, ono sing ngukumi haram, syubhat, boleh. Ya itu sudah wis ndak usah ada pertanyaan lagi. Kalau sudah resmi, sing mboten resmi koyok pinjol. Walaupun sudah diawasi OJK bohong. Nggih. Wis jangan sekali-sekali pinjol. Terakhir wingi enten adike kanca kula, nyelang 10 juta dadi 100 juta. Gak wani mule. Jadi jangan sekali-kali nek pinjam nggih pinjam nang ngene bank-bank sing resmi niku lho BRI. Lah sing garai kan dheweke wis di blacklist. Utange niku wis akeh wis gak iso pinjam, akhire alternatifnya nang kartu kredit atau nang pinjaman online nggih. Syaratnya lebih ringan lagi. Kalau pinjaman bank konvensional itu harus ada surat jaminan, mbok BPKB, mbok sertifikat. Kalau ndak ada ndak mau kalau jumlah besar. Kecuali ada instruksi dari pemerintah, misalnya KUR, kredit usaha kecil itu syaratnya diperingan. Didelok usahanya jelas, jalan langsung dikucurkan walaupun ndak punya sertifikat dan lain-lain. Tapi kalau ndak harus ada BPKB, mobil, sertifikat. Yang kartu kredit lebih ringan lagi syarat mendapatkannya. Pokok ono slip gaji, jelas bayarannya piro,
Nah niku. Terus tidak ada catatan blacklist dari bank-bank lain terkait kartu kredit karena bank-bank niku kan terkoneksi semua. Kalau dia bermasalah di satu bank, maka bank yang lain itu sudah tahu catatannya iki duwe masalah karo bank iki kok pindah saiki utang nduk kene. Wis konangan kabeh. Nggih. Lah yang lebih ringan lagi tanpa syarat apapun cuma modal foto KTP ngenten tapi diteror. Nggih, dan itu rentenir zaman sakniki niku pinjaman online niku rentenir zaman sekarang. Kirangan niku kok masih saja ada niku, harusnya pemerintah bergerak cepat niku nggih. Di Uber wis ana iklan niku lho ndongane Facebook ten ngene medsos-medsos itu iklannya itu podo seliweran berarti mereka masih beroperasi. Padahal korbannya sudah banyak. Nggih. Sampai enten istilahnya galbay niku kula boleh kenal ngoten niku boleh akeh sing cerita apa sih galbay iku gagal bayar tadi melayu gak gelem bayar pancene sehingga uripe niku pindah-pindah kayak buronan ngoten tapi keluarganya yang diteror ya diteror kali apa niku jenenge sing nagih-nagih niku. Nah, debt collector ngonten niku modele tatoan preman-preman ngonten niku gebrak-gebrak sakno anak bojone sakno keluargane. Apalagi KTP-nya kadang itu ndak cuma satu, ndak cuma KTP sendiri, ada KTP penjamin sampai 5 KTP diteror kabeh, diparani ndok omahe siji-siji iso dirampas barang sing ndok omah niku. Digawa sak karepe. Kalau ndak berani melawan yo entek kabeh isine omah, tapi utangnya tetep disaur, diuber-uber sampai do alam kubur kirangan gitu. Nah niku jangan ya, jangan sekali-kali enak gampang modal KTP. Niku utang 1 juta, sing metu 600, bayar 1 juta 200. Umpama hitungan 1 juta, gak bayar titik, isok dadi 5 juta, gak bayar maning isok dadi 10 juta. Nah niku wis jangan sekali-kali masuk ke dalam dunia pinjaman online sekali saja jangan wis gak usah nyoba-nyoba walaupun iso aku iso wis nek ono blesete titik nah wis susah uripe. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Nggih barangkali ada yang ditanyakan monggo. Sampun nggih, pun siang nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi urja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat. Ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.